Allah
yang Allah adakan di alam semesta ini. Dan rahasia-rahasianya diantaranya adalah at-tadawi tabi'i majalan, yaitu pengobatan alami yang gratis daripada Allah. Banyak penyakit, tapi kita ada tahu ilmunya. Padahal banyak obat-obatan yang sudah Allah ciptakan untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat maha bijak, Al-Hakim, maha bijak, maha sempurna. Di antara hikmah daripada sifat kebijakan Al-Hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa penyakit tidak jauh dari obatnya. Penyakit itu tidak jauh daripada obatnya. Penyakit dan obat selalu berdampingan. Ini adalah salah satu di kita sifat Al-Hakimnya Allah. Lalat di kita tercampur dalam minuman jadi racun, dan sekalinya di halalnya lalat itu ada racun, ada obat. Ada racun, ada obat. Durian, ya dulu katanya ada tahu juga. Bila makan durian, jadi nampak bajunya dia itu nampak kuatnya untuk minum. Bisa jadi kira-kira. Itu pasti kenapa? Kita melihat akan keunikan dan keajaiban daripada sifat Al-Hakimnya Allah. Itu diantaranya aja. Banyak sebenarnya yang belum kita ketahui, belum kita bisa gali. Adalah sesuatu yang tidak bijak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan penyakit namun tidak ada obatnya. Namun ternyata itulah sebenarnya setiap ada penyakit sudah ada obatnya yang Allah sediakan, Allah ciptakan. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, li kulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Itulah kita amun kita nih mendalami sifat Allah, bermakrifat siapa yang memberikan sakit dan siapa pula yang menyembuhkannya. Tiada lain Allah. Kita garing Allah yang namanya. Kita disembuhkan Allah yang menyembuhkannya. Garing dan sembuh itu adalah nikmat daripada Allah. Di situ ada sifat jalal, jamal. Sifat jalal kita kadang-kadang garing, tapi Allah jalal bersifat dikit apa kebesarannya. Apabila Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi garing-garing Tuhan mudah. Tapi ada sifat jamalnya Allah sembuhkan. Maka kalau seimbang antara sifat jalal dan jamal, maka kita akan mendapatkan sifat berikutnya, sifat kamalnya Allah. Ia Al-Hakim. Di balik kita garing itu luar biasa. Amun kita pegang mata, yang ada alhamdulillah garing itu, alhamdulillah garing itu. Ada yang istilahnya itu mengeluh, aduh aku garing, ada. Yang ada amun orang sudah bermakrifat, alhamdulillah. Bahkan seperti ada riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam satu bulan kali dia garing sedihnya luar biasa. Maka beliau bersedih dengan pikiran
Isbi ya Allah bishibaka shibaan la yuwadiru saqaman wala halama. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Di antara kita keajaiban keunikan yang ada di alam semesta yang Allah ciptakan, contohnya yaitu panas matahari. Panas matahari ini unik, ajaib. Amun orang yang bagian kedokteran tahu adanya manfaat daripada panasnya matahari. Jadi keunikannya mulai pagi lain, per jam sampai siang lain, namanya manfaatnya panasnya matahari. Sampai-sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan di waktu pagi, waktu duha. Bersumpah Allah demi matahari. Berarti luar biasa ini matahari manfaatnya. Waktu dan di waktu duha, di waktu pagi. Jadi Allah Subhanahu bersumpah dengan ciptaannya yang Allah ciptakan berupa matahari, sinarnya di pagi hari, waktunya di waktu pagi, luar biasa. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Panas matahari adalah obat yang paling mujarab. Jadi panasnya matahari itu penyembuhan dari penyakit dan sangat murah. Bahkan ada harganya. Oh, ini yang murah bayar panas. Ada percuma gratis daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat murah apabila Anda memiliki kadar kolesterol tinggi ini, baru berjemur aja. Bahkan yang baru-baru ini ada yang tinggi kadar kolesterolnya, obat kalian pakai dibawanya berjemur di pagi hari. Obat diperiksa, betul. Tambah berjemurnya bawa berzikir pula, mati ini nak. Ciptaan Allah yang sangat ajaib, unik bagi kita. Kita guling, ada menikmati kan? Nyaman mengguling lagi ini. Jadi nampak sangat murah di kita, gratis. Apabila Anda memiliki kadar kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kadar gula tinggi, asam urat tinggi dan lainnya macam-macam, maka cara pengobatan yang paling menjadi kita murah adalah berjemur pada terik panas matahari. Semalam aja kita corona berjemur juga. Corona sama obat juga jemur
Di dalam sembahyang pun sangat unik dan sangat ajaib. Cakap bahasa kita, di dalam sembahyang itu ada yang istilah katanya filosofinya. Bila orang memahami filosofi itu, filosofi itu ilmu ada dua, bahasa Yunaninya filosofi, dua. Artinya apa? Filo ilmu Yunaninya artinya apa? Sukacita. Apabila seseorang memahami bahasa arti sembahyang dalam filosofinya, dia akan sukacita dalam sembahyang. Untung sembahyang itu supianya kan kebijakannya banyak rahasia dan hikmah di dalam sembahyang. Banyak rahasia dan hikmah. Matahari dari luar biasa, kita manfaatnya. Apalagi sembahyang. Artinya apa? Jangan diringkasnya sembahyang apa? Manfaatnya dunia akhirat. Kalau matahari manfaatnya dunia aja paling. Tapi kalau sembahyang manfaatnya dunia akhirat. Dunia akhirat. Makanya kata baginda Nabi, as-salatu apa miftahul jannah, as-salatu. Kunci surga sembahyang. Bila ada sembahyang ada biji kunci. Miftahul jannah as-salat. Wa miftahus salat al-wudu. Sembahyang ada wudu, ada sembahyang ada yang sembahyang ada sah. Miftahul jannah as-salat, kunci surga sembahyang. Apalagi surga di dalam Al-Quran, surga itu ada dua, surga dunia, surga akhirat. Ampun hantar surga di dunia, di akhirat sembahyang. Sembahyang. Artinya apa? Surga itu adalah apa? Kenyamanan, ketenangan pikiran hati. Ini surga. Namun sugi itu dia bisa aja kadang sugi jadi kita tak apa hatinya kacau, pikirannya kalau. Maka dengan sembahyang surga, surga dunia dan akhirat. Di dalamnya kita tadi apa? Surga dan apa? Miftahul jannah, surga kunci. Dan di dalam sembahyang adalah kunci ma'rifat. Kunci ma'rifat. Makanya diulang satu minggu semalam Syekh Mansur Al-Hallaj, yang mana cara bersikap pengaruh paham wahdatul wujud, minggu semalam pun sampaikan. Ternyata di dalam kisah beliau, sebelum beliau mendapatkan rasa wahdatul wujud, sembahyangnya luar biasa. Sehari 300 rakaat terus. Keasikan di dalam filosofi sembahyang ini ya sedikit tenggelam karam dalam wahdatul wujud. Ini hanya belajar ilmu ma'rifat sudah masa sampai dan sembahyang ada pulang. Orang sembahyang itu kunci yang sebenarnya dibukakan oleh Allah, termasuk ada
melihat jelas dengan senyata-nyatanya akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu berdiri ingat juga, aku sehat, Allah yang menyehatkan. Aku kalau berdiri mampu, ini adalah Allah yang memampukan. Belum masuk takbir. Ingat di situ sudah luar biasa kita udah. Artinya apa? Telah kenal, telah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berdiri, nah itu makanya disuruh akal hati itu bekerja, melihat. Karena yang melihat itu bukan mata bisa melihat, tapi mata hati kita. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau pilih hamba, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan. Sudah mulai itu Allah tak akui. Ampun pian ini, ampun pian. Makanya anak di kita membahas la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Maka ada pemakaian aku bil jasa, aku bil ruh, dan aku bisir. Apabila menggunakan anak bil jasa, di situ kita melihat akan afalnya Allah. Bila anaknya bil ruh, kita melihat akan sifatnya Allah. Bila anaknya bisir, kita melihat akan menyaksikan akan zatnya Allah. Makanya kita sembahyang berdiri itu gak usah beri aku, tapi akunya itu di mana tempatnya. Bila akunya dijasa, berarti kita melihat akan afalnya Allah. Bila diruh, kita melihat sifat kan jasa ini. Kita bukan di roh atau marah patung, tapi karena ada jasa ini timbul pekerjaan terlihat di kita hasilnya. Itu artinya ialah la ilaha illallah, ada yang melakukan kecuali Allah. Maka bila anak di dalam roh, ia sifat Allah. Roh kita yang menghidupkan, menggerakkan, itu adalah sifat daripada Allah. Allah bersifat haya, bersifat kudrat, bergerak dengan kita. Bila akunya di dalam sir, iya itu zatnya Allah. Kayak apa? Zatnya Allah karena sir rahasia. Ada apa dipanggilnya? Udah diam kita. Laisa kamitslihi syai'un, qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Sudah kita. Nah ini di dalam sembahyang kita melihat jelas akan Allah. Manfaat sembahyang sudah kita melihat panas matahari luar ajaibnya, luar biasa uniknya, apalagi di dalam sembahyang. Makanya begitu Nabi sembahyang malam, bangkat, batis, apa ya? Manfaatnya luar biasa. Sama orang yang berjemur, kita kan tahu ada pintar, itu orang berjemur itu. Kita jahil.
nikmat kita. Nah begitu pula sembahyang ini yang perlu kita kaji, bukan sekedar sembahyang, namun kita perdalami sehingga kita memahami keunikan, keajaiban mengapa sembahyang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya luar biasa, dunia akhirat. Nah kalau sudah selesai kita sambung apa tentang keunikan daripada matahari, dan kita bandingkan dengan keunikan, keajaiban dalam filosofi kita sembahyang yang Allah perintahkan, Allah wajibkan, sehingga namun itu sudah di surah Al-Ahzab sebenarnya apa? Iya kayak Nabi kan menunggu yang Allahu Akbar, pada Nabi apa? Belum Allah Akbar, arifna ya Bilal, gembirakan, senangkan hati kami ya Bilal. Sudah masuk? Belum ya Bilal. Kenapa? Baginda Nabi sangat mengetahui akan keunikan, keajaiban sembahyang tersebut. Kalau kita tahu apa itu dibukakan kan? Iya udah, apalagi kita di umur yang terakhir kurang bergerak ya ada pensiun. Mestinya kita harus pensiun dengan dunia. Tapi kadang-kadang pensiun kemudian tapi pikiran ada, pikiran masih aja pikiran harus apa? Tak umuran 60 sadar muda, dunia ditawar, orang-orang baru sudah menanam